muslimah itu mau pergi umroh, apa saja sih yang harus dipersiapkan? Oke, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini biar lebih berkembang dan bisa memberi manfaat untuk banyak orang. Amin. Kita masuk ke bagian apa saja yang dilakukan di sana. Saya mulai dengan pemberangkatan ya, karena saya berasal dari Bandung. Pemberangkatan tuh dari Bandung sesuai dengan yang ditentukan travel, berangkat tengah malam. Jadi kita kumpul jam 11, terus berangkat jam 12-an gitu ya. Nah, di perjalanan naik bis sampai ke Jakarta. Di sana juga kita dapat snack, dapat sarapan juga. Jadi seperti yang saya bilang bahwa untuk makanan sebetulnya tidak perlu bawa bekal ya. Tapi ya kalau misalnya sahabat muslimah suka ngemil ya mangga gitu. Tapi kalau saya pribadi memang jarang ngemil gitu ya. Jadi cukup snack juga ya cukup itu dari travel cukup. Nyampe di Jakarta di Cengkareng, naik pesawat Saudi Airlines kalau tidak salah. Maaf kalau pengucapannya sangat nunda gitu ya. Saudi Airlines, terus nyampe di Mekah. Oh ya, sebelumnya karena rute perjalanan umroh saya itu ke Mekah dulu baru ke Madinah, otomatis saya melakukan umroh dulu gitu ya. Jadi ketika di pesawat tuh pihak travel memberitahu kalau kita sudah nyampe ke zona tempat kita niat umroh. Jadi niat umrohnya itu di atas pesawat gitu ya. Untuk yang laki-laki sudah siap dengan baju ihramnya, terus niat umroh di pesawat. Kalau perempuan kan umrohnya memang asal menutup aurat gitu ya. Saya pribadi waktu itu pakai baju seragam travel gitu ya, jadi niatnya pakai baju itu ya udah pakai baju itu. Terus sesudah mulai dari niat umroh itu sampai sudah selesai ibadah umroh, ini yang harus jadi catatan buat muslimah bahwa kita tidak boleh memperlihatkan aurat kita termasuk pada yang muhrim, terkecuali muka dan telapak tangan. Jadi kalau salah satu aurat kita terlihat maka dikatakan batal niatnya, begitu kata pembimbing umroh ya. Jadi hati-hati nih buat sahabat muslimah yang mau umroh. Ingat, ketika niat umroh itu sudah dilafalkan, maka saat itu kita tidak boleh membuka aurat termasuk kaki ya. Jadi kecuali muka dan telapak tangan ini boleh dilihat. Kalau selain itu tidak boleh terlihat terkecuali sudah selesai ibadah umrohnya. Nah itu ya. Nah jadi kan dulu juga pas nyampe ke Mekah tuh ya, kan pada mau ke air nih ya, pada wudhu. Nah di sini harus hati-hati wudhunya gitu, jangan sampai terlihat aurat selain tadi ya muka dan telapak tangan. Nah mungkin itu yang harus diingat. Nah sudah itu dari Mekah maaf. Jadi itu turun di Mekah ya, betul, dari Mekah. Maksudnya teh di bandara gitu ya, dijemput pakai bis ya, biasa bis bandara, nyampe ke hotel. Nah di hotel kita istirahat sebentar ya, istirahat sebentar pada isya, kalau tidak salah dulu pada isya, siap-siap untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah ini juga ingatkan ya untuk para sahabat muslimah, kan nanti teh di hotel tuh kita ada yang bertiga, berempat, berlima gitu ya, ada yang berdua malah ya. Nah ingat jangan sampai aurat kita terlihat, jangan buka kerudung dulu gitulah ya. Pokoknya mah benar-benar dijaga aurat kita jangan sampai terlihat, sampai ya, maksudnya dengan teman sekemar pun jangan terlihat gitu ya, sampai ibadah umrohnya selesai. Nah udah gitu pada isya siap-siap dipimpin oleh pembimbing umroh kita, disuruh kumpul di sini diceritain berangkat misalnya di depan lobi, terus langsung ke Masjidil Haram. Nah disinilah kita melaksanakan ibadah umroh dibimbing oleh pembimbing.
saran saya ikuti sajalah kemanapun dan apapun yang diinstruksikan oleh pembimbing umroh kita, karena memang ya kita kan ya emang untuk ibadah ya. Sementara mungkin ibadah umroh buat sahabat muslimah yang baru pertama kali, ikuti saja pembimbing umroh. Mudah-mudahan ibadah umrohnya mabrur ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesudah ibadah umroh selesai, kembali ke hotel, istirahat sebentar, waktu subuh datang, maka langsung pergi ke Masjidil Haram lagi. Jadi ini pergi ke Masjidil Haram untuk sholat subuh berjamaah. Jadi usahakan ketika kita berada di Masjidil Haram, usahakan selalu sholat wajib di Masjidil Haram. Jadi gunakan kesempatan tersebut ya, karena kita di Mekah tuh hanya beberapa hari saja gitu ya. Jadi setiap sholat wajib usahakan untuk sholat di Masjidil Haram. Nah, keesokan harinya sudah kegiatan bebas, terkecuali memang travel umroh sudah menentukan hari jam untuk berkeliling di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Seperti waktu itu saya lupa lagi hari keberapanya, yang jelas ketika sesudah melaksanakan umroh, hari-hari berikutnya kita mengikuti agenda yang sudah ditentukan travel umroh. Biasanya mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti museum-museum, terus gunung-gunung, ada Jabal Rahmah, Jabal Nur, Jabal Uhud, terus masjid-masjid bersejarah, termasuk mengunjungi makam sahabat Hamzah yang gugur di Uhud gitu ya. Yang saya rasakan waktu itu kan kita pas lihat di dinding-dinding gitu ya, karena memang tidak masuk. Jadi lokasinya tuh luas gitu ya, kita dilihat di dinding-dinding gitu. Pas mendekati makam itu, yang saya rasakan wangi banget gitu ya, walau wanginya dari mana gitu ya. Yang jelas di sana nggak ada yang penjual minyak wangi ya, wangi banget gitu ya. Mungkin ini salah satu bukti kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala ya, bagaimana para sahabat yang meninggal di waktu perang Uhud itu memang termasuk syuhada, dan memang wangi aja gitu, wangi banget gitu. Kembali lagi sesudah melaksanakan umroh, kita akan mengikuti agenda dari travel ya tadi ya, ke beberapa tempat. Nah, sisanya itu bebas, mau ngapain juga bebas. Mau belanja silahkan, mau ibadah silahkan, mau kemana saja juga silahkan, asal memang selalu komunikasi dengan pembimbing umrohnya. Khawatir memang kehilangan atau misalnya nyasar gitu ya, karena ada sajalah yang nyasar mah. Dan jangan lupa bawa apa sih di sini ada kalung gitu ya, kayak kalung gitu. Di situ kan ada ID card, ada nama di depannya dan belakangnya tuh ada nomor kontak pembimbing umroh. Jadi kalau nyasar atau apa-apa lupa misalnya jalan pulang, tinggal dibalik aja. Jadi si kartunya tuh dibalik, di situ ada nama kontak pembimbing umroh kita kalau terjadi apa-apa di jalan gitu ya. Jadi kalau kita sudah mengikuti beberapa agenda dari travel umroh, maka kegiatan lainnya adalah diserahkan kepada kita. Yaitu terserah sahabat muslimah mau beli oleh-oleh mangga, mau ibadah mangga. Bahkan teman saya ada yang sampai umroh 2 kali kan. Jadi beliau naik taksi gitu, minta diantar ke tempat niat umroh. Jadi temen tuh ada yang sampai 2 sampai 3 kali umroh gitu ya. Nah, kalau saya pribadi, tips saya pertama, usahakan selalu sholat wajib di Masjidil Haram. Ingat, kita hanya beberapa hari di Mekah, dan ibadah yang tidak bisa kita lakukan di negeri sendiri adalah ibadah yang bisa dilakukan di Masjidil Haram, yaitu apa? Tawaf. Tawaf itu sebagai pengganti tahiyatul masjid. Dan perbanyaklah gitu. Kenapa? Karena inilah satu-satunya ibadah yang tidak bisa dilakukan, salah satu ibadah yang tidak bisa kita lakukan di negeri kita gitu. Masa kita kan tahu harus mengelilingi Ka'bah, dan Ka'bah itu hanya ada di Masjidil Haram. Jadi perbanyaklah
berdiam diri di masjid dan masuk masjid untuk melakukan tawaf gitu ya. Nah, sesudah 4 hari di Mekah, hari berikutnya adalah perjalanan meninggalkan Mekah menuju Madinah ya. Jadi di Mekah kita hanya 4 hari ya. Kalau saya gitu ya, itu hanya 4 hari. Hari berikutnya kita persiapan menuju Madinah.